Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BMA. Lagi pada ngapain nih? Semoga tetap semangat belajar akuntansinya. Oke, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang tahap berikutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan dagang. Oke, ini adalah tahap yang memang hampir selesai ya. Jadi namanya neraca saldo setelah penutupan, dan tahap ini dapat kita lakukan ketika kita sudah menyelesaikan tahap sebelumnya, yaitu membuat buku besar setelah penutupan. Nah, karena sudah kita lakukan ya penyusunan buku besar setelah penutupan di pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita sudah bisa melakukan tahap ini. Oke, saya sudah punya akun buku-buku besarnya ya, sudah saya sediakan di sini. Nah, ini kita peroleh dari mana? Ini kita peroleh dari buku besar setelah penutupan. Nah, nanti dari buku besar setelah penutupan itu akan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Data-datanya ya. Nah, data-data yang seperti apa saja yang akan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan? Yang pastinya data-data yang nama akunnya sudah ada dibuka ke dalam buku besar, kemudian nama nominal akunnya masih ada mati kata tidak bernilai 0. Kalau bernilai 0, maka kita tidak akan pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, contohnya seperti ini. Akun kas, ini ada nominalnya 20 juta. Nah, nanti kita akan pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah nama akun, nomor akun, dan nominal atau saldo akhirnya. Jadi, dari sini nantinya saya akan pindahkan. Oke, dan inilah dia. Ya, di sini saya sudah siapkan neraca saldo setelah penutupannya. Saya tinggal hanya menjelaskan saja agar waktunya bisa tercukupi. Oke. Nah, di sini udah sejahtera juga. Jangan lupa bikin neraca saldo setelah penutupan. Kemudian tadi nomor akunnya 101, nama akunnya kas, nominalnya 20 juta di debit. Oke. Kemudian apalagi? Di sini ada neraca piutang dagang. Nah, piutang dagang nomor akunnya 102, nominalnya 40 juta. Maka akan saya pindahkan ke sini 102 piutang dagang 40 juta. Posisinya di debit. Kemudian ada lagi, ya, ini dia cadangan kerugian piutang tak tertagih, nominalnya 102,1, saldonya di kredit 1.600.000. Maka saya akan pindahkan ke sini 102.1 cadangan kerugian piutang tak tertagih, nominalnya 1.600.000 di kredit. Kemudian ada lagi di sini persediaan barang dagang, posisinya di nama akunnya persediaan barang dagang, nomor akunnya 103. Saldonya 56.300.000, saldonya ya, saldonya 56.300.000. Kemudian saya pindahkan dia di sini. Persediaan barang dagang, nomor akunnya 103, nominalnya 56.300.000, posisinya di debit. Kemudian ada lagi perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko nomor akunnya 104, saldonya di debit 2.500.000. Maka akan saya pindahkan ke sini. Ini dia, perlengkapan toko 104, nominalnya 2.500.000, posisinya di debit. Kemudian apalagi? Ya, di sini ada asuransi dibayar muka. Nomor akunnya 105, saldonya di debit 2.533.333 rupiah. Maka akan saya pindahkan juga kemari. 105, asuransi dibayar di muka, debitnya 2.533.333 rupiah. Kemudian ada lagi, ini dia iklan dibayar muka, nomor akunnya 106, saldonya di debit 1.666.667 rupiah. Kemudian saya pindahkan di sini 106, iklan dibayar muka, debitnya 1.666.667 rupiah. Kemudian ada akun tanah, di sini nomor akunnya 151, saldonya di debit 30 juta. Saya akan pindahkan di sini 151 tanah 30 juta di debit. Kemudian ada juga lagi di sini bangunan, nomor akunnya 152, saldonya di debit 100 juta. Maka saya akan buat di sini bangunan 152, bangunan 100 juta di debit. Kemudian ada lagi di sini akumulasi penyusutan bangunan.
Nomor akunnya 153, saldonya 14.250.000, posisinya di kredit. Maka saya akan pindahkan di sini. Ini dia 153 akumulasi penyusutan bangunan, nominalnya di kredit Rp14.250.000. Oke, kemudian selanjutnya ada peralatan toko. Nomor akunnya 154, saldonya 35 juta di debit. Oke, saya akan pindahkan. Ini dia 154, nama akun peralatan toko, kemudian debitnya 35 juta. Saldonya di debit 35 juta. Kemudian berikutnya di sini ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Nomor akunnya 155, kemudian saldonya di kredit 15.750.000. Maka saya akan buat di sini. 155 akumulasi penyusutan peralatan toko, saldonya di kredit 15.750.000. Kemudian saya akan pindahkan lagi utang dagang, kemudian nomor akunnya 201, kemudian posisinya saldonya di kredit 35.200.000. Kemudian di sini saya buat 201 utang dagang, kemudian saldonya di kredit Rp35.200.000. Selanjutnya di sini ada utang gaji. Utang gajinya ya, saya buat di sini nomor akunnya 202, ada kredit saldonya 1.500.000. Maka saya pindahkan di sini utang gaji 202, utang gaji 1.500.000 di kredit. Nah, kemudian selanjutnya ada pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka 203, nomor akunnya saldonya Rp833.333. Kemudian saya pindahkan ke sini 203, pendapatan sewa diterima di muka, nominalnya di kredit Rp833.333. Nah, kemudian selanjutnya ada modal Ibu Ais. Modal Ibu Ais 301, nomor akun dan saldonya Rp218.866.667. Maka saya akan pindahkan kemari 301, modal Ibu Ais Rp218.866.667, posisinya di kredit. Nah, oke, coba kita lihat. Setelah sampai di modal Ibu Ais, ternyata semua saldo akun buku besar yang lainnya itu sudah bernilai 0. Ini 0 ya, ini juga sudah 0, ini juga sudah 0 ya. 0, kemudian 0, 0, ini 0 juga, ini juga 0 ya. Kemudian ini juga udah 0. Ini 0, 0, 0, dan 0. Kemudian yang terakhir 0, 0, dan 0. Nah, karena akun-akun yang sudah nominalnya atau saldonya 0 ini sudah selesai, artinya berarti ini tidak kita lakukan pemindahan ke neraca saldo setelah penutupan. Ya, kita tidak melakukan pemindahan karena nominalnya sudah 0, nominalnya 0. Jadi yang kita cukup lakukan pemindahan itu sampai di sini. Ya, batasnya sampai modal Ibu Ais. Nah, ketika nominal-nominal itu sudah 0, maka saya tidak lakukan pemindahannya ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, jadi karena semua yang masih memiliki nilai itu sudah saya pindahkan ya, dari sini tadi ya, dari K sampai pada akhirnya terakhir modal Ibu Ais ini ya. Jadi berarti ini penyusunan neraca saldo setelah penutupannya sudah selesai kita lakukan. Jadi dalam melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan, data yang kita butuhkan adalah data buku besar setelah penutupan. Nah, buku besar setelah penutupan itu ya berasal dari buku besar setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Nah, ketika sudah seperti ini, maka nanti nominal-nominal akun saldo akhirnya inilah yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kalau memang sudah tidak ada lagi nominalnya seperti ini, dan lain sebagainya, maka itu tidak perlu kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini dia. Selesai sudah cara kita melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan milik UD Sejahtera. Dan saya harap sahabat BMA dimanapun berada sudah paham cara melakukan penyusunannya. Dan sampai ketemu ya di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.